Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan dari Ibu Zainab yang pertama mengenai berkaitan dengan struktur doa dan juga tadi dicontohkan sebaiknya sholat didahului dengan berwudu dan sholat sunat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu artinya kalau kita mau berdoa tidak terkait dengan sholat yang lain. Umpamanya kalau kita habis tahajud ya dari tahajud saja. Umpamanya kita dari sholat hajat ya hajat saja. Umpamanya kita dari sholat sunat taubat ya dari sholat itu saja. Atau kita sesudah melakukan sholat wajib lalu kemudian sholat sunnah, ya sholat itu saja. Sholat sunnah mutlak itu andaikan kita itu tidak ada hal lain yang tiba-tiba kita ingin berdoa mendesak. Nah, dalam artian mendesak itu umpamanya mau sholat duha belum waktunya duha, mau sholat duhur belum waktunya duhur, kira-kira jam 11, di situ posisinya kita mau berdoa yang khusus. Ambil air wudhu baru sunnah mutlaknya di situ. Ini artinya yang tidak terkait dengan sholat. Lalu struktur doanya kan sudah jelas bahwa hamdalah, lalu sholawat, lalu permintaan. Permintaan boleh dengan bahasa apa saja, lalu kemudian ditutup dengan sholawat dan pujian kepada Allah kembali. Nah ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya doa itu cepat dikabul? Nah ini kan Masya Allah mendesak. Mendesak. Butuh banget. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan doa mendesak. Nah ini ada ini. Ketika Nabi di dalam perang Badar, Nabi faham kalau pasukan kaum muslimin itu jumlahnya sedikit berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya besar dan berpengalaman perang. Nabi meminta kepada Allah dengan cara mendesak. Jadi boleh mendesak kepada Allah itu boleh, asalkan dengan redaksi doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam kaitan Nabi berdoa di dalam di dalam perang Badar itu ada doa yang terkenal. Ketika Nabi berdoa, jangan sampai pasukan Nabi di perang Badar itu kalah, maka Nabi itu melakukan doa yang mendesak. Nabi di dalam redaksi doanya, Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau akan janji Engkau dan perjanjian Engkau kepada kami. Allahumma in syi'ta la tu'bad. Ya Allah, jika Engkau mengalahkan pasukan hamba, jika Engkau mengalahkan kaum muslimin dan kaum muslimin di dalam perang Badar ini kalah dengan orang-orang kafir Quraisy, la tu'bad, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang akan menyembah Engkau. Masa Allahumma in syi'ta la tu'bad. Ya Allah, jika Engkau mengalahkan pasukan hamba dan pasukan hamba kalah dengan pasukan kafir Quraisy, in syi'ta la tu'bad, maka Engkau tidak akan ada lagi yang menyembah. Wahai Allah. Ini bukan maksa lagi, neken. Ngancem. Jadi dalam keadaan terdesak orang itu kadang-kadang redaksi doa itu kadang-kadang
strukturnya itu menyalahi struktur tata bahasa. Dalam satu riwayat dijelaskan ada orang ketika di perjalanan di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir itu dia lagi istirahat, ontanya hilang. Di tengah padang pasir, kemudian dia lagi istirahat di bawah pohon, ontanya itu pergi karena lupa mengikat. Ontanya hilang, dia mau kemana? Maka begitu ontanya itu kembali, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Sampai redaksinya kebalik. Sampai kebalik. "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Saking sedihnya. Jadi soal redaksi tidak terlalu penting, yang paling penting adalah hatinya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kemudian doa itu dikabul? Nah, ini. Seorang imam yang bernama Ibrahim bin Adam di dalam kitab Nasoihul Ibad ditanya, ini pertanyaannya persis sama Ibu Zainab nih. Imam, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menegaskan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Persoalannya imam, saya sudah berdoa 1 tahun tapi doa saya belum dikabul oleh Allah. Yang lain bilang, "Imam, kalau saya lebih lama lagi imam, sudah 2 tahun saya berdoa tapi doa saya belum dikabulkan oleh Allah." Yang lain mengatakan, "Imam, saya lebih lama lagi imam, saya sudah 3 tahun berdoa tapi doa saya belum dikabul oleh Allah." Pertanyaannya imam, apa yang menyebabkan doa kami itu belum terkabul? Apa yang menyebabkan doa kami belum dikabul oleh Allah? Ah, ini sama kayak Bu Zainab nih. Imam Ibrahim bin Adam tersenyum. Lalu kemudian dia berkata, "Matat qulubukum an asyratil asya." Hatimu mati karena 10 perkara. Hatimu mati karena 10 perkara. Ibarat listrik, plusnya tidak ada, yang ada cuma minnya, maka listrik tidak akan nyala. Karena hatimu mati, maka tidak connect dengan Allah, maka kemudian doa itu belum dikabul. Apa 10 perkara itu imam? Yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Yang pertama, engkau mengenal Allah tapi engkau tidak melaksanakan yang menjadi hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah itu hak untuk disembah. Hak di waktu duha disembah di waktu duha. Hak waktu duhur disembah di waktu duhur. Hak asar di waktu asar. Hak Allah maghrib, isya, kemudian di tengah malam, sepertiga malam terakhir. Hak Allah disembah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ada hajat, ada tahajud. Lalu kemudian ba'da ini nanti 10 menit lagi adalah waktu Isra. Hak Allah disembah dengan waktu Isra. Engkau mengenal Allah tapi engkau tidak melaksanakan hak-hak Allah itu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Bagaimana dengan salatmu? Kumaha engke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Yang kedua, engkau membaca Al-Qur'an tapi engkau tidak mengamalkan isinya Al-Qur'an. Engkau baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Engkau tidak memperhatikan anak yatim, fakir, miskin. Engkau baca hafal ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama, yang membiarkan anak yatim, menghalangi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Engkau hafal Al-Ma'un tapi engkau tidak melaksanakan itu. Tetanggamu kelaparan, engkau tetap diam saja. Nah, ini waktunya udah habis. Lanjut apa?
Yang ketiga, kita singkat aja, hubbur rasul wa taraktum sunnata. Engkau mengatakan cinta kepada Rasul, tapi engkau tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Ngakunya cinta Rasul, jam 3:1 malam terakhir, habis kencing masuk tidur lagi. Rasul itu wajib salat malam itu qiyamul lail. Yang keempat, hubbul jannah walam ta'malu bih. Engkau menginginkan masuk surga, engkau mengatakan cinta surga, ingin masuk surga, tapi tidak mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Puasa Senin Kemis lewat, 13, 14, 15 pertengahan bulan lewat. Itu amalan-amalan ahli surga. Yang kelima, khaufun nar walam tantahu anidzunub. Mengatakan engkau takut neraka, tetapi engkau tetap masih melaksanakan dosa. Ngerumpi kudung teman kita yang jelek dibilangin, yang tidak cocok antara kudung dan pekenahnya dan bajunya diomongin. Dia itu orang gak ngerti etika, gak ngerti apa itu. Yang keenam, istaghaltum bi ghairikum wa taraktum uyubi anfusikum. Engkau selalu mencari kesalahan orang, tapi kesalahan diri di depan mata tidak difahami. Oh, kalau dia mah orangnya begini. Oh, kalau dia mah begini. Tapi diri sendiri salah. Weh, diam aja. Takulu dari sekolah taskuruna, bahwa engkau itu adalah makan rezeki dari Allah, namun engkau tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mengikuti Ibrahim bin Adam, bagaimana caranya agar doa itu cepat terkabul, itu adalah 10 tadi. Tapi kalau melihat di dalam kitab Al-Warul Qudsiyah, Syekh Wahab Sa'roni kalau tidak salah penulisnya, beliau mengatakan doa akan cepat dikabul manakala orang itu selalu ada di majelis zikir. Makanya majelis-majelis yang begini jangan sampai ditinggalkan. Walaupun sambil mendengarkan ustadz itu memberikan materi, dalam hatinya berdoa, ya Allah begini begitu, minta ini. Insya Allah dikabul, karena ini lagi majelis banyak malaikat. Jadi doa yang dikerjakan secara bersama-sama di dalam majelis ilmu, insya Allah naik ke langitnya itu cepat. Amin. Amin. Insya Allah dengan pertanyaan Ibu Zainab tadi, insya Allah Allah mendengar, dan insya Allah keinginan ibu, cita-cita ibu, apa yang ibu inginkan sebentar lagi dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi'allah wallahu muwaffiqun thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.